My Life Jadi Maba. Oke guys, jadi kalau kalian udah nonton vlog gue yang pergi ke alun-alun Bogor, nah sebelumnya tuh gue ke kampus dulu guys. Nah ini gue lagi mau OTW ke kampus naik kereta dari stasiun Tebet. Nah ini gue mau isi ulang kartunya dulu ya guys. Nah jadi gue ke kampus mau foto buat KTM gitu guys, sama sekalian ngambil alma mater. Jadi kalian ikutin terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Nah gue udah sampai nih guys di stasiun Pasar Minggu. Nanti dari stasiun Pasar Minggu, karena gue nggak tahu rute kalau angkot itu angkotnya apa, jadi gue putusin buat naik Grab. Ikutin terus ya videonya, jangan lupa di like. Pokoknya ini tuh video sebelum gue ke alun-alun Bogor dan sebelum gue ke Ion Mall ya guys. Jadi gue ke kampus dulu kayak yang tadi gue udah bilang di awal video. Nah ini gue udah naik Grab guys. Maaf ya guys kalau kerudungannya kayak gitu banget, karena pakai helm tuh nggak tahu kenapa kerudungan jadi berantakan banget. Nah guys, jadi ini tuh adalah video perjalanan menuju kampus A ya guys, bukan kampus B tapi kampus A. Alhamdulillah guys udah sampai nih di kampusnya, itu di kampusnya. Maaf ya guys kalau tadi di depan sebentar banget, karena kampusnya itu tuh masuk lagi ke dalam nih. Dari sini tuh masih masuk ke dalam lagi. Dan yang gue bilang kalau gue kenalan sama orang, nah orangnya itu tadi yang ada di ujung sendirian, cewek, bukan yang dua ini ya guys, tapi itu yang di depan itu tuh. Oh yang tadi dah, yang cewek sendiri. Lah udah di jalan pulang aja nih guys. Maaf ya guys karena tadi pas di dalam kampus gue gak sempet ngevideoin. Jadi pas lagi fotonya itu gue cuma ada foto background biru doang, yang dimana tadi gue foto di situ. Jadi kalau kalian yang tanya foto background biru itu foto background apa, nah itu gue foto buat foto KTM guys. Jadi ini gue langsung aja ke Ion Mall ya guys. Jadi sorry banget karena gak bisa ngevideoin di kampus karena bener-bener lagi hektik banget. Ya gitulah pokoknya. Kalian udah nonton video sebelum ini, kalian pasti tahu. Ini gue mau langsung masuk ke Ion Mall. Kalau mau tahu video lengkapnya, kalian nonton aja video yang gue ke alun-alun Bogor, karena itu ada di Ion Mall dulu baru ke alun-alun Bogor. Oke? Jangan lupa di like dan subscribe. Hey, it's me.
Hai, selamat pagi guys. Jadi hari ini adalah hari pertama gue PKKMB. Jadi gue pengen ngasih tau dulu sebelumnya kalau misalnya nanti di video ini gue nggak bakalan ngevideoin lama-lama karena kayaknya videonya cuma kayak perkenalan kampus doang sih guys. Nih, kalian lihat ya. Jadi nanti kita tontonnya sebentar aja karena gue pengen lanjut nonton sendiri lewat handphone gitu guys. Ya tadi jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke, kalau kalian pengen tahu kelanjutan dari PKKMB gue karena ada 2 hari, kalian klik dulu tombol like dan subscribe. Oke, gue pengen nonton dulu nih guys. Kita lihat ya, kita nonton bareng-bareng. Oke. Sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI DKI Jakarta. Dengan nama Indra Prasa ini terkait dengan cerita wayang, yaitu di kitab Mahabharata. Ini suatu momen yang betul-betul menentukan masa depan kampus kita ini. Dalam pertemuan ini memang Unindra sudah dikenal kampus yang peduli, mandiri, kreatif, yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Kita bisa melihat bagaimanakah mahasiswa yang kuliah di Unindra ini memang sebagian besar adalah golongan ekonomi menengah ke bawah, yang betul-betul mereka di satu sisi butuh pendidikan, tapi pada sisi lain kemampuannya sangat terbatas. Tapi tanpa henti, Unindra selalu mengembangkan kuantitas maupun kualitas, dari mulai sarana pembelajaran, proses belajar mengajar. Yes, nonton bareng-bareng, jangan lupa like dan subscribe. Tingkatkan dan pelihara semangat untuk senantiasa belajar, berkarya, berinovasi untuk nusa dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita seluruh bangsa Indonesia, sehingga kita dapat meraih kehidupan bersama yang lebih baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengarahan dan informasi mahasiswa pasca sarjana Universitas Indraprasta PGRI yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pasca Sarjana. Yang terhormat, Ibu Dr. Andes Sumaryati, MPD, kami silahkan. Karena baru mulai tadi guys jam 9 dan gue nontonnya jam 9 lewat karena emang tadi sesuai teman-teman gue bilang kalau jam 9 itu belum mulai. Jadi pas banget lah gue nonton udah mulai gitu. Universitas Indraprasta PGRI. Pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu Anda simak dan perlu Anda laksanakan menjelang perkuliahan semester Gasal 2023-2024. Pertama, perkuliahan akan dimulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 15, 16, 17 September 2023 di Kampus Aranco, Jalan Nangka, nomor 58C, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hari Jumat, pukul 13 sampai pukul 21.30, hari Sabtu pukul 7.30 sampai pukul 16, hari Minggu pukul 7.30 sampai pukul 16. 2. Sistem perkuliahan hybrid, yaitu 2 kali tatap muka, 10 kali daring, UTS dan UAS daring, UPM luring. Kalender akademik akan di-share melalui grup ketua kelas.
Makanya setiap kelas nanti akan membentuk pengurus kelas dan informasikan data ketua kelas terpilih, nama, nomor WA, email ke Tata Usaha S2 yang buat letaknya S2. di lantai Oh, bukan 3 S1. Ini gedung pengumumannya buat S2. A. Jadi kuliahnya Narto. Jumat, Sabtu. Jadwal Ya. pengisian KRS adalah tanggal 1, 2, 3, dan 4 September 2023 melalui sika.unindra.ac.id. Username menggunakan NPM. Password, input password saat daftar PMB. Pilih kelas sesuai yang ditentukan pada masing-masing mata kuliah. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan atau memerlukan bantuan terkait Sika dan lain-lain, silahkan menghubungi admin di grup masing-masing. Diharapkan setiap mahasiswa tertib membayar uang kuliah dan administrasi lainnya tepat waktu. Tolong rajin memantau Sika. 2023 Prodi Bahasa Indonesia, 2 September Prodi MIPA, 3 September Prodi IPS, 4 September Prodi Bahasa Inggris. Ingat sekali lagi, jangan sampai lupa. Nomor telepon TUS2. Semuanya wajib tahu ya. Jadi TUS2 terletak di lantai 3. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Bapak Rektor Universitas Indraprasta PGRI, Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan, pejabat struktural, dan segenap dosen Universitas Indraprasta PGRI yang saya muliakan, mahasiswa baru Universitas Indraprasta PGRI yang saya banggakan. Perkenankan, saya Santio, Kepala Divisi Hukum, sekaligus Ketua Pusat Kajian Pancasila Universitas Indraprasta PGRI. Nah, ini buat S1 guys. Buat mahasiswa baru S1. Ada beberapa hal yang perlu saya uraikan. Saya mulai dari apa sih sebenarnya yang perlu kita pahami di dalam bela negara itu. Sebagai warga negara yang baik, kita sudah selayaknya terus meningkatkan rasa kecintaan pada bangsa dan negara. Rela berkorban, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, menjaga terus tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, kita seringkali mengabaikan. Kita lebih banyak bicara mengenai hak yang semuanya memang dijamin oleh konstitusi. Dan kalau kita bicara hak ini memang terkait juga dengan hak asasi manusia atau human rights. Tapi kita harus paham bahwa hak-hak yang ada di dalam konstitusi kita secara substansi berbeda dengan nilai-nilai global, nilai-nilai universal mengenai hak asasi. Saya ambil contoh. Nilai kebebasan.
kebebasan yang ada di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai yang terkait dengan norma agama, norma sosial, norma hukum yang berlaku di Indonesia. Ini berbeda dengan nilai-nilai yang berlaku universal berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan kebebasan. Nilai-nilai yang ada yang bersifat universal. Oke guys, jadi kayaknya masih lama videonya. Jadi sampai sini aja dulu video PKKMB yang hari pertama. Nanti kita lanjut lagi di PKKMB hari kedua besok hari Sabtu tanggal 9 jam 9 pagi juga. Dan nggak lama juga gue videoin sebentaran aja karena kayaknya video lama juga dan cuman kayak perkenalan kampus doang. Nggak tahu sih kalau besok videonya tentang apa. Kalau ini video hari pertamanya itu kayaknya masih tentang perkenalan kampus gitu. Banyak dosen-dosen, dekan-dekan gitu kayaknya yang ngasih pengarahan dulu di PKKMB hari pertama ini. Tapi kalau hari kedua gue belum tahu, jadi kita lihat aja besok kayak gimana PKKMB-nya di hari kedua. Oke, sampai sini dulu PKKMB hari pertamanya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Bertemu lagi di besok hari kedua, oke. Dan gue videonya gak gue pisah, gak pakai part-partan, tapi gue bakal jadiin satu aja sama vlog yang dari awal gue sebelum ke Bogor, terus PKKMB hari pertama dan PKKMB hari kedua. Jadi videonya nyambung aja, oke. Pokoknya jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu besok. Bye. Hai, pagi guys. Sekarang udah day 2 PKKMB. Ini udah mulai sih dari tadi juga. Yang wajib lakukan adalah mengubah password. Nah, kalau yang di day 2 ini, hari kedua ini, kayaknya lebih ke sistem pembelajaran online-nya sih gitu guys. Kayak SIKA-nya, terus LMS. Kalau yang kemarin kan cuman kayak perkenalan doang dari dosen, dekan-dekan gitu. Nah, kalau yang ini lebih ke pembahasan sih kayaknya ya. Jadi ikutin terus videonya, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, gue mau nonton. Dan oh ya, kemarin juga ada absensi gitu, presensi sih sebutannya, online juga. Dan gue juga udah isi dan itu dapat sertifikat. Nanti gue kasih tau sertifikatnya kayak gimana, oke? Sekarang gue mau nonton, kita nonton sama-sama ya. Beberapa mata kuliah. Jangan lupa di like dan subscribe. Yaitu Learning Management System. Kan akun SIKA atau Sistem Informasi Kemahasiswaan Akademik dan akun LMS yaitu Learning Management System. Apa itu akun SIKA? Akun SIKA itu berisi atau memuat tentang jadwal kuliah, kemudian informasi-informasi tentang biaya kuliah dan informasi-informasi lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengisian KRS. Jadi nanti di situ di dalam akun SIKA tersebut informasi tentang akademik akan tertuang di dalam akun tersebut, termasuk di dalamnya siapa dosen penasehat akademik. Kemudian akun LMS atau Learning Management System adalah media pembelajaran yang memuat tentang materi perkuliahan, rencana pembelajaran semester, jadwal kuliah, jadwal dosen, dan lain sebagainya. Sehingga semua terintegrasi pada dua akun tersebut, baik pelayanan maupun kegiatan belajar. Terkadang pada semester berjalan, mahasiswa diperbolehkan untuk cuti selama memberikan informasi kepada dosen penasihat akademik, kepada program studi. Syarat untuk pengajuan cuti karena berhalangan atau sesuatu apapun, maka harus mengisi form pengajuan cuti. Dan jangan sampai tidak ada informasi pada semester tersebut. Perumpama pada saat teman-teman mahasiswa di sini 2 semester berturut-turut tidak ada informasi, maka
kami khawatir nanti status mahasiswanya akan dinonaktifkan. Maka sekali lagi kepada seluruh mahasiswa baru untuk terus mengikuti dan membaca pedoman operasional akademik yang nanti akan bisa diakses melalui websitenya Unindra yang diberikan oleh dosen. Saya arahkan menunya kembali ke board. Nah, misalkan mau download materi itu di jam perkuliahan. Misalkan untuk mata kuliah perilaku organisasi itu hari Selasa, waktunya adalah 10 sampai 12.30. Jadi teman-teman usahakan download pada rentang waktu tersebut, jam 10 sampai 12.30. Silakan pilih menunya, kemudian pilih pertemuannya. Misalkan pertemuan ke-1, silakan pilih. Kemudian di sini ada materi yang diberikan oleh dosen, silakan teman-teman download. Tetapi misalkan sudah download, ternyata di menu presensi belum masuk atau belum tombol hijau, maka tunggu saja dosen melakukan update presensi. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan mengenai fitur yang ada di LMS, dari cara login sampai ke presensi dan yang ada di menu mata kuliah. Sekian dan terima kasih. Sudah selesai guys, tapi belum semuanya sih, maksudnya belum selesai habis tapi baru selesai kayak yang pertama sih. Acara selanjutnya yaitu informasi pengenalan SIKA, Sistem Informasi Sekarang SIKA, tadi AMS, sekarang SIKA, yang akan disampaikan oleh Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Administrasi Universitas Indraprasta PGRI. Dimohon untuk teman-teman mahasiswa baru memperhatikan dan mencatat materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto, serta saya ucapkan pula selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian dari Universitas Indraprasta PGRI mahasiswa tahun akademik 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Yogi Bahtiar. Di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di SIKA. SIKA ini kepanjangan dari Sistem Informasi Kemahasiswaan dan Akademik. SIKA ini dikelola pada naungan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi atau yang bisa disebut dengan BAPSI. Dan terhormat Bapak Profesor Dr. kelihatan ya, maaf ya karena silo. Rektor Universitas Indraprasta PGRI. Para wakil rektor. Yang pertama, pengisian KRS, informasi pembayaran, informasi nilai akademik, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat video berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat guys video tentang SIKA. Saat ini kita berada pada portal SIKA Unindra. SIKA Unindra ini dapat teman-teman akses melalui link sika.unindra.ac.id. Baik, sama-sama kita login ya. Berikut. Nah, di sini tampilan dashboard login SIKA. Pada tampilan dashboard ini terdapat beberapa menu. Di sebelah kiri ada dashboard, kemudian biodata, KRS, biaya kuliah, bahan dan tugas, jadwal dan presensi, PA online, kuesioner, nilai, pengajuan, SKPI,
tracer study, dan panduan. Berikutnya untuk tampilan atasnya. Di sini ada profile, ada nama dan NPM teman-teman semua, program studinya apa, angkatan tahun berapa, jenis kelasnya apa, dan statusnya apa. Dan di sebelahnya, di sini ada beberapa panduan yang bisa teman-teman cek mengenai info-infonya. Dan di sebelahnya ada icon untuk berita, pemberitahuan yang disampaikan oleh kampus melalui SIKA. Misalkan ada buku pedoman, ada kuliah umum, ada pengisian KRS, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan untuk menu-menunya. Pada menu dashboard ini, terdapat IPK, tagihan, semester berapa, dan jumlah SKS yang sudah ditempuh. Nah, di sini ada juga grafik masa studi yang sudah ditempuh, kemudian grafik IPS dan IPK, dan resume nilai yang sudah diambil. Berikutnya yang akan kita bahas juga mengenai biodata. Pada menu biodata ini, teman-teman diharapkan untuk mengisi semua biodata yang ada sesuai dengan KTP, KK, ataupun ijazah. Lanjut, kita bahas mengenai KRS. Pada menu KRS, di sini pada tampilan atasnya sudah dijelaskan ada mengenai IPS IPK yang sudah ditempuh, yang didapat, SKS maksimum yang dapat diambil, dan nama dosen wali atau dosen penasihat akademiknya. Nah, untuk saat ini karena masih jadwalnya belum muncul, maka akses belum bisa dilakukan. Sebagai contoh, misalkan kita kemarin, ya, teman-teman KRS-nya sudah bisa masuk, nanti akan masuk ke data kuliah. Kalau gue udah diisiin guys dari kampus KRS-nya, jadi udah ada daftarnya. Karena katanya kata KRS untuk mahasiswa baru S1 semester gasal tuh masih diisiin sama kampus. Jadi gue udah diisiin sama kampus. Contoh KRS yang sudah diambil disetujui oleh dosen penasihat. Lanjut lagi mengenai jadwal dan presensi. Nah, gue juga udah ada jadwal guys buat minggu depan. Tapi hari Selasa ya. Nanti gue kasih tahu. Akan muncul di sini mengenai mata kuliah yang diambil, kelasnya apa, jadwalnya hari apa, jam berapa, dan ruangannya apa. Kemudian nama pengajarnya siapa, nomor HP pengajarnya berapa untuk dihubungi. Ini adalah jadwal. Kemudian di sini ada tab mengenai UTS. Jadi teman-teman jika nanti ingin melakukan UTS, kartu ujian bisa cetak di menu ini. Sebagai contoh, misalkan ini, nanti di sini ada jadwal apa. Untuk melihat KHS, kartu hasil studi, bisa diklik lihat KHS. Di sini seperti ini. Ya, di sini juga ada yang transkrip. Untuk transkrip ini adalah kumpulan semua dari semester 1 dan semester 2 dan seterusnya. Jadi satu nilainya, dan menu kuesioner. Ya, di sini menu kuesioner. Di sini sebelum melihat nilai akan diarahkan untuk melihat kuesioner terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini ada mata kuliah yang sudah diambil, nama pengajarnya siapa saja, kemudian teman-teman bisa menilai pengajarnya. Contoh, nah, di sini ada pertanyaan, kemudian teman-teman bisa jawab sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang. Oke, mungkin untuk saat ini seperti itu dulu untuk pembahasan mengenai SIKA-nya. Jika ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, nanti bisa dilanjut di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum mengakhiri acara, diharapkan untuk teman-teman semua mengisi presensi kehadiran yang ada pada kolom deskripsi. Dan itu tuh lama banget guys, karena banyak banget yang akses buat presensinya. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lalui bersama. Dan usailah sudah rangkaian acara program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB semester gasal tahun akademik 2023-2024 hari pertama dan hari kedua. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan barokah dan rahmatnya kepada kita semua. Hadirin yang terhormat, saya Rini Intan Srikandi selaku pembawa acara atas nama kampus Universitas Indraprasta PGRI mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Nah, Akhir kata, link presensinya ada di sini nih guys. Nih, yang ke biru-biru ini nih. Pokoknya yang di bagian live chat di atasnya kan ada kayak biru gitu yang disematkan sama YouTube-nya kampus. Nah, nanti ada linknya di situ, nanti kita isi di situ. Udah kelar acaranya, alhamdulillah. Oke guys, alhamdulillah acaranya udah kelar 2 hari. Hari pertama kemarin hari Jumat dan hari kedua hari Sabtu. Jadi tanggal 8 dan 9 September udah kelar semua acaranya, alhamdulillah. Jadi gue pengen kasih tahu karena kemarin kan gue belum kasih tahu ya kalau gue kuliah di mana. Tapi mungkin kalau kalian udah nonton dari pertama PKKMB dari pertama, kalian udah tahu gue kuliah di mana. Jadi gue kuliah di Universitas Indraprasta PGRI, aka Unindra ya. Jadi gue kuliah di Unindra nih. Mungkin kalian yang udah lihat kemarin tulisan alma maternya, kalian tahu gue kuliah di mana. Dan buat yang nanya ambil jurusan apa, jadi gue ambil jurusan atau prodi yang gue ambil adalah bisnis digital. Nah, kenapa gue pilih bisnis digital? Kalau kalian udah tahu, udah nonton vlog gue yang review ayam ya, ayam gold chick gitu. Nah, itu kan gue bilang di situ kalau gue tuh nggak ngerti soal dagang-dagangan gitu. Nah, kenapa gue milih bisnis? Karena apa? Gue bukan ngeliat ke arah bisnisnya doang, tapi gue lebih ngeliat ke arah peluang kerjanya yang sebagai content creator. Jadi gue pengen kayak memperdalam lagi tentang content creator. Tapi mungkin nggak tahu juga sih ya yang diajarnya itu emang tentang ke content creatornya atau lebih ke bisnisnya, karena ini itu ada mata kuliahnya ada akuntansi dasar sama matematika bisnis. Waduh, puyeng. Langsung puyeng tuh kalau soal matematika akuntansi itu pasti hitung-hitungan tuh pasti puyeng. Karena apa ya, sebenarnya gue tuh nyari jurusan tuh juga yang apa, yang nggak terlalu banyak kayak hitung-hitungan atau apa. Jadi sebenarnya awalnya tuh gue pengen ngambil jurusan teknik informatika gitu, karena gue lihat lebih kayak banyak ngoding-ngoding gitu. Kalau kalian tahu jurusan teknik informatika pasti kan tentang coding-coding gitu kan ya. Nah, jadi gue sebenarnya lebih menghindari kepusingan itu, tapi ternyata apa ya, bentar guys, gue ini laptop dulu. Tapi kita kan mungkin kebanyakan dari kalian tuh gak suka pelajaran matematika, lebih menghindari pelajaran matematika hitung-hitungan gitu. Nah, ternyata gak cuman di SD, SMP, SMA doang, ternyata di kuliah kampus tuh juga ada matematika. Jadi mau kalian menghindar dari matematika atau gimana pun, kalian tetap ketemu lagi sama itu, matematika lagi, hitung-hitungan lagi. Karena jujur aja gue nyari ini tuh juga bukan selain coding-coding itu yang di teknik informatika, tapi gue juga ngelihat dari segi mata kuliahnya, pembelajarannya, kayak hitung-hitungannya ada apa enggak. Jadi ternyata ini bisnis kan pasti ada. Yang kata awalnya di beritahuannya nggak ada, cuma ada sedikit doang, tapi ternyata ada. Karena memang pasti ada matematika di setiap kehidupan pembelajaran itu pasti ada matematika. Jadi ya udahlah, jadi kenapa gue pilihnya bisnis digital ya, karena itu alasannya gue lebih melihat ke peluang kerjanya content creator. Itu kan peluang kerja ya, tapi kan nggak tahu
realitanya kayak gimana. Jadi gue cuma pengen memperdalam aja gitu tentang konten kreator. Jadi udah gue pilih bisnis digital sekalian juga belajar tentang bisnis karena yang awalnya gue tuh tadi gue udah bilang kan kalau gue gak ngerti soal dagang-dagangan jual-jualan gitu. Jadi udahlah sekalian belajar gimana caranya berbisnis gitu. Apalagi sekarang udah zamannya online juga kan, zamannya digital. Jadi ya udah, dan uh, mau kasih tau juga bisnis digital itu tuh adalah salah satu mata kuliah, bukan mata kuliah, prodi jurusan terbaru di Universitas Indraprasta. Sebenarnya dia tuh punya 3 jurusan baru, bisnis digital, sistem informasi, sama satu lagi apa gitu. Dan kalau nggak salah sistem informasi itu jurusan baru juga di Unindra. Kayaknya sih gitu ya, nanti mungkin gue tampilin aja karena udah agak lupa karena itu kan awal banget dari masa pendaftaran. Nah itu ada jurusan baru 3 dan salah satunya termasuk bisnis digital ini, jurusan baru. Dan kalau nggak salah ini tuh juga jurusan baru juga ya di lingkungan pembelajaran gitu. Dan ternyata bisnis digital itu juga udah masuk ke SMK ya, SMK. Dan waktu tahunan gue emang nggak ada tuh bisnis digital tuh, nggak ada. Waktu tahunan gue tuh cuma ada kayak multimedia, terus kalau jurusan gue SMK gue kan administrasi perkantoran sama akuntansi. Nah itu sama banyak dah jurusan-jurusan di tahunan gue. Cuman di sekolah lain, kalau di sekolah gue cuma 2 jurusan, dan sekarang di sekolah gue udah ada 3 jurusan apa ya, 4 jurusan nggak tahu udah tuh. Pokoknya udah nambah jurusan baru di SMK gue. Dan bisnis digital ini tuh ada juga di SMK. Kenapa gue bilang ada di SMK? Karena emang ada beneran, tapi bukan di Jakarta, tapi lebih ke di daerah. Gak tahu tuh kenapa alasannya lebih banyak di daerah daripada di Jakarta. Oke guys, lanjut lagi. Jadi tadi kan gue bilang bisnis digital tuh udah masuk ke SMK, tapi di daerah. Nah, gue nggak tahu juga kenapa alasannya ada di daerah. Jadi gue kan sebelum kuliahnya mulai, sebelum PKKMB mulai, gue tuh sempat cari-cari dulu di Google, dan emang belum banyak ada penjelasan tentang bisnis digital ini, belum ada. Dan tapi di TikTok muncul FYP kalau bisnis digital itu ada di SMK, justru malah bukan di kampus. Justru kalau di kampus lebih ada sedikit, ada di mana ya, iya kalau nggak salah di Unpad kalau nggak salah tuh udah ada tuh bisnis digital kalau nggak salah ya, seingat gue, karena kan muncul di FYP. Dan bukan kebanyakan juga sih, ada beberapa FYP yang muncul tuh bisnis digital tuh di SMK, justru malah bukan di universitas gitu. Dan jadi ya bisnis digital ini tuh termasuk jurusan baru juga di, selain di Unindra kayak di universitas lain juga kayak termasuk jurusan baru, tapi mungkin lebih duluan mereka daripada Unindra kayaknya sih gitu. Karena tau gue udah ada di FYP itu udah ada beberapa, kan tadi kan gue bilang udah ada beberapa universitas yang udah ngejelasin kalau ada bisnis digital gitu segala macam. Cuman ya masih sedikit lah gitu karena emang mungkin jurusannya masih baru. Ya udahlah, jadi gue udah kasih tahu gue kuliah di mana dan gue ambil jurusan mata kuliah apa. Jadi tadi kan gue udah bilang kalau ini tuh sebenarnya Sika LMS tuh udah gue isi. Maksudnya udah gue isi bukan isi sendiri ya, maksudnya kayak udah login gitu dari awal. Selesai pendaftaran, pendaftaran kan ada pemberitahuan tuh kalau disuruh dikasih tahu nih ini nomor NPM-nya, terus login Sika pakai nomor NPM gitu-gitu segala macam ya. Jadi gue langsung login Sika dan LMS, gue baru login setelah gue masuk WA grup kelas yang ada dosen, grup kelas yang ada dosen, terus dosen ngasih tahu LMS, bikin LMS segala macam. Udah dari situ dikasih linknya juga, dari situ pas malam itu juga langsung gue login LMS. Alhamdulillahnya langsung masuk gitu. Kalau yang lain banyak kendalanya kayak passwordnya salah, pokoknya banyak lah kendalanya gitu. Dan tadi kan juga ada suruh isi presensi, dan kenapa gue bilang presensinya itu lama, karena tadi gue dibilang juga banyak yang akses, karena kemarin gue ngisi presensi itu kan dibatasin sampai jam 5 sore. Jadi kenapa sampai jam 5 sore? Karena yang akses tuh banyak guys. Dan kemarin sempet down gitu sistemnya. Di kita masuk buat ngisi pilih prodinya aja tuh susah. Terus buat cetak sertifikatnya juga susah. Jadi kita tuh ikut PKKMB ini tuh
bukan cuma ngikut nonton doang dari YouTube, tapi kita juga dapat sertifikat gitu guys. Mungkin sertifikatnya nanti gue kasih tahu aja di sini karena ini guys, sorry guys, tadi handphonenya mati gara-gara memonya udah penuh. Jadi ini gue rekam lagi tapi bukan pakai kamera, jadi gue bilang aja langsung tadi kenapa gue nggak bisa tunjukin sertifikatnya, karena ini handphonenya lagi gue pakai buat bikin video, jadi susah banget. Jadi nanti sertifikatnya gue tampilin aja. Jadi oke, sampai sini aja dulu video gue keterangan ya. Jadi sampai sini dulu video gue day in my life jadi maba di hari pertama PKKMB sampai hari kedua PKKMB. Jadi videonya gue jadi satu aja biar mempersingkat lah gitu tanpa part-partan. Jadi bentar. Nah, jadi karena tadi gue juga udah ngasih tahu kan gue kuliah di mana, jurusannya apa, dan insya Allah gue mulai kuliah tuh hari Senin tanggal 11 September dan itu online, masih online. Tapi kayaknya hari Senin itu tuh gue nggak ada jadwal kuliah, jadi gue baru ada jadwal kuliahnya di hari Selasa. Di hari Selasa teman kan gue bilang waktu di vlog yang sebelumnya nih, yang vlog judulnya maaf kan, kalau mulai kuliahnya itu dimulai dari jam 7:30. Nah, tapi ada jadwalnya baru ada di jam 10 berapa gitu, pokoknya sampai siang, sampai asar lah, jam 4 baru itu jadwalnya cuma dua mata kuliah. Jadi hari Senin tuh ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris apa kalau nggak salah. Pokoknya ada 2 jadwal mata kuliah itu di hari Selasa, dimulai dari jam 10-an sampai ya mentok-mentok jam 4 lah selesainya. Jadi gue mohon doanya aja ke kalian, semoga kuliahnya lancar, amin, dan gue bisa paham gitu sama apa yang diajarin. Karena kalau setahu gue kan kalau kuliah itu bukannya dosen yang ngajarin kita, tapi justru malah kita yang harus lebih aktif, kayak bertanya gitu ke dosen atau apa gitu. Karena waktu SMP, SMA, SD gitu, SD, SMP, SMA tuh kan guru yang ngejar-ngejar kita, ayo belajar. Nah, tapi kalau kuliah kita yang ngejar-ngejar dosen, kayak buat minta pelajaran apa segala macam gitulah. Itu kalau setahu gue ya dari pengalaman yang orang-orang yang kuliah ngasih tahu itu gitu, kayak segitu. Nah, jadi gue mohon doanya aja semoga kuliahnya lancar. Kayak yang udah gue bilang, kalau sistemnya itu masih hybrid apa hybrid, pokoknya masih online offline gitu. Jadi kuliahnya masih online offline, dan kenapa hari pertama kuliah itu online gue juga nggak tahu, tapi insya Allah di minggu keduanya tepat di tanggal 18 September itu udah offline. Jadi gue udah masuk kampus, belajar di kampus, gak online. Kalau nggak salah minggu ketiga juga offline, minggu keempat kalau nggak salah offline atau gimana. Pokoknya di minggu ke-8 itu gue udah UPM, ujian apa gitu pokoknya, yang mata kuliah yang kayak kalau di SMK kan administrasi perkantoran. Nah, yang diujiin itu kan tentang administrasi perkantorannya. Nah, ini tentang kayak manajemennya gitu, kayak yang lebih ke ini lah, bisnis digital lah, pokoknya gitu dah. Pokoknya nanti gue UPM tentang pelajaran intinya aja gitu, maksudnya kayak 2 pelajaran intinya. Pelajaran intinya tuh lebih ke kayak apaan manajemen gitu, gue lupa guys, maaf banget gue lupa karena banyak banget. Kan tadi SKS itu kan ada 20 SKS, cuma di gue baru ada 19 SKS, dan mata kuliahnya juga baru ada 19 kalau nggak salah. Jadi gue agak-agak lupa apa yang di UPM-in itu. Kalau nggak salah sih dibilang sama dosennya ada 2 yang di UPM-in, jadi itu offline di kampus. Jadi mudah-mudahan aja nggak ada lockdown kedua, bukan karena COVID tapi karena polusi. Mudah-mudahan aja kita bisa tetap offline walaupun masih hype online offline, tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Seenggaknya masih ada waktu senggang buat di rumah walaupun tetap belajar juga online. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang udah support gue. Sekali lagi gue mohon doanya, dan terima kasih juga yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dari kedua PKKMB ini. Terima kasih, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya.
dan subscribe ya. Pokoknya kalian harus like, harus subscribe juga. Dan insya Allah gue masih sempetin bikin vlog makan. Insya Allah pokoknya kalian subscribe aja channel YouTube gue ini. Insya Allah tetap ada vlog-vlog makan nanti. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, dan buat yang udah subscribe juga terima kasih, buat yang udah support gue juga terima kasih. Sekali lagi gue mohon doanya ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Sampai ketemu di vlog Day in My Life jadi maba. Mungkin nanti ada di kampus atau gimana, tapi nanti kalian tungguin aja videonya. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe.